Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai apa tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik. Terserahlah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nan gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui namo. InsyaAllah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko kajian awak tentang kaedah mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau adonan wajib, ada sesuatu nan wajib, indak adoinyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka keberadaan inyo iko menjadi wajib. Jale? Indak lah jale. Ada sesuatu nan wajib, ko wajib. Kemudian ada sesuatu unsurnya. Kalau indak adoinyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka keberadaan inyo ko menjadi wajib. Itu nama kaedah mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ndak jauh jaleh. Ambo biasa kalau maja dulu di kampus, ambo ulang 3 kali. Kalau 3 kali ndak jauh jaleh, 2 gandangnya. Kalau indak ambo keluar, inyo keluar. Tapi itu di kampus, di masjid ndak bisa buat bentuk itu. Sebab di kampus kok mahasiswa takwi jawab, ada nilai. Mahasiswa dulu, mahasiswa kini online. Ambo ulang angka 3. Ada sesuatu nan wajib, kemudian ada sesuatu nan ketek. Kalau indak ada inyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka nan ketek itu hukumnya wajib. Contoh, apa hukum berwudu? Ambo ulang sekali lagi. Apa hukum berwudu? Yakin? Ambo tadi sebelum tiba kasiko bawudu dulu di rumah. Sesudah bawudu baru kisiko. Apa hukum wudu ambo tadi? Tadi kecenya wajib. Ambo ulang sekali lagi. Apa hukum bawudu? Tadi sebelum kasiko ambo masuk ke toilet, ambo bawudu dulu. Sesudah bawudu naik oto baru kasiko. Apa hukum bawudu ambo tadi? Manganan patamo tadi mengecek wajib, manganan kedua ko sunat. Sebab nan patamo tadi nan makasihnya adalah wudu dalam solat solat itu hukumnya. Kalau indak adoinyo, maka solat iko indak sah, maka hukum inyo menjadi. Itulah makasih dari mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa. Alun pernah ambo buat kajian iko di tempat lain, baru di Bukit Tinggi. Sebab apa? Orang Bukit Tinggi iko cerdas. Kalau tempat lain kajinya ndak ada berbelit-belit kajinya. Mari kita sabar, mari kita tawakal, mari kita ridho. Kaji searah saja. Tapi kalau kaji risiko kaedah. Bego kalau ditanya di orang, "An dikaji Ustaz Somad di masjid tadi?" Mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Makasihnya ndak tekunyah deh orang. Oh barek kok. Ikut terlalu berat bagimu Dilan. Manga wudu nampak tamu tadi wajib, sebab inyo menyertai solat wajib. Manga wudu nang kedua tadi sunat, sebab inyo indah ano menyertai nan lain. Datanglah orang Baswo Jowiya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ingin membahas masalah fikih bi'ah. Ada fikih solat, ada fikih zakat,
ada fikih puasa, ada fikih haji umrah. Dibuat fikih baru namanya fikih bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan hidup. Bi'ah, bukan ba'ah. Fikih lingkungan hidup. Bertanyalah orang ke Buya Hamka, Buya, apa hukum fikih lingkungan hidup kah? Kau baru kah? Buya Hamka, kau orangnya cerdas. Aku cek Buya Hamka, pakai kaedah ikonnya pakai. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjaga lingkungan, kecek Buya Hamka, hukumnya wajib. Loh, kok wajib Buya? Apa hukum sholat? Wajib. Apa hukum wudhu untuk sholat? Wajib. Syarat wudhu airnya mesti suci. Maka menjaga kesucian air hukumnya cerdas enggak Buya Hamka? Cerdas. Dan ikut penerus-penerus Buya Hamka. Tahyun tidak. Amin. Seketek banyak gen-gen Buya Hamka itu ada di daerah awak. Enggak? Enggak ada 5%, C% ada. Itu cerdasnya Buya Hamka. Orang cerdas itu ngeceknya enggak banyak-banyak, seketek saya, tapi orang paham. Selama mau ngecek kau lagi paham. Kalau awak menyampaikan sesuatu, orang indak paham, dua kemungkinan. Yang pertama, nama menyampaikan itu indak paham. Yang kedua, nama ndanga itu bonga. Soal kalian paham, pasti orang lain bisa dibuatnya paham. Ambo seminar di Hotel Grand, baduo jo kawan ambo. Nan presentasi profesor. Setengah jamnya mecek, kawan ambo bertanya, mat, yo. Lai paham? Indak sih. Mang awak ndak paham? Kecemu, dek awak ndak paham. Kolah makanya profesor. Dulu ambo khawatir kalau ambo profesor banyak orang ndak paham. Lai paham? Berarti profesor ambo indak bantu profesoran itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum membali timbo untuk mengambil air dalam sumur? Apa hukumnya? Kalau ada keran air, ada keran, ada sumur, apa hukum membali timbo kok? Kalau ada orang nak mengecek membali timbo kau wajib, berarti nyo manggaleh jual timbo. Kau dikeceknya balilah timbo. Malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Angalo wajib ada keran air. Indah ada keran. Adapun keran ada mesin sedot air sanyo tapi mati lampu. Satu-satunya cara mengambil air ke dalam sumur adalah dengan timba. Azan sudah berkumandang, masuk waktu sholat, melaksanakan sholat hukumnya wajib. Sholat baru sah kalau dengan wudu. Sementara wudu tidak sah kalau tidak dengan air. Maka membeli timba untuk mengambil air itu hukumnya wajib. Ini kalau ada orang bertanya, saya ikut kaji Abdul Somad tuh, kaji-kaji politik saya tuh. Ada bicara politik dari tadi? Alun le. Baru ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum, kalian khaira ummah, umat yang terbaik. Apa sifat umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Pailah ambo ke sebuah taman. Taman di tengah kota, tapi bukan di Bukit Tinggi, di tempat lain. Di taman itu ada laki-laki padusi duduk pacaran baduo di Ateban. Baduo di Ateban. Ini naik Honda, baduo di Ateban. Apa hukum ambo melarang inyo? Jangan kamu pacaran. Pacaran itu merusak kehormatan.
Laki-laki perempuan kalau berdua maka yang ketiganya setan. Apa hukum ambo menceramahinya? Wajib dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah mungkin ambo datang ke taman-taman, tagak ambo di taman? Assalamualaikum warahmatullahi ya ayyuhalladzina pacaran. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi ada cara yang lebih efektif. Apa caranya? Membuat perda, peraturan daerah tidak boleh pacaran di taman. Maka terselenggara, terlaksana, terwujud amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Maka menegakkan kekuasaan itu hukumnya jaleh. Bayar zakat. Naik ambo kateh mimbar. Wa atuz zakah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Lain didang adik jamaah. Mbak alun undangannya lah lo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Jago. Bertanya lah ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Aduh nak bertanya ke Buya. Ayo apa pertanyaannya? Apa hukumnya kalau sholat Jumat itu tidak ada khutbahnya Buya? Bukan khutbah tidak ada, waang terlalu. Ambo berteriak dengan suara keras, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Perintah ambo memerintahkan jamaah membayar zakat itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan oleh hamba Allah perintah ini, turun azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusyikanna ya ba'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'u lahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Doa tak dikabulkan gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menegakkan kekuasaan dengan pemimpin yang adil hukumnya adalah wajib. Karena kalau tidak ada pemimpin yang adil dan amanah, maka banyak kewajiban agama Islam yang tidak terlaksana dengan baik. Contohnya zakat. Ustaz kok tahu zakat? Ambo menjadi tim sosialisasi zakat selama 5 tahun. Pulang dari Maroko 2008, 2009 diagih ambo SK sosialisasi zakat Abdul Somad. Pak Kajui ambo. Kok ambo diangkat jadi sosialisasi zakat? Ambo tanya-tanya, mana ambo nan diangkat? Ikonan suaranya paling kareh. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Setelah dievaluasi, indah ada peningkatan. Tapi ada satu bupati tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tak pernah bersuara menggelegar. Orangnya lembut aja. Apa kabar? Semua sehat. Di kabupatennya berhasil zakat. Dengan apa? Tanda tangan. Peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, zakat potong atas. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Maka mendudukkan orang yang soleh supaya zakat terlaksana, supaya amar ma'ruf nahi mungkar terlaksana, maka hukumnya bukan ambo menyabi, orang Bukit Tinggi. Kaedahnya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Diceramahi di masjid, wahai para pemimpin, takutlah kamu kepada Allah. Inyo indak mendengar, inyo indak sembahyang Jumat. Dibuat tablik akbar, inyo indak datang. Disampaikan di parlemen, indak juga sampai. Maka cara terakhir adalah dengan menunjukkan perasaan. Di mana letak rasa itu? Di hati. Menunjukkan perasaan. Kata orang Indonesia,
unjuk rasa. Kalau bahasa Malaysianya tunjuk perasaan. Bahasa Arabnya muzoharat, diambil dari kata zoharo. Zoharo artinya nampak. Rasa itu nampak apa tak nampak? Ambil ulang sekali lagi. Rasa itu nampak apa tidak nampak? Mana nampak? Rasa padeh nampak? Tidak. Maleleh ailionya, maleleh hidungnya, maleleh paluahnya, baru awak padeh ya pak. Jangan tanya je leh. Rasa cinta itu nampak apa tidak nampak? Tidak. Tapi dari raut wajahnya nampak, dari bajunya nampak, babungo-bungo, dari dalam keluar ke baju. Jadi rasa itu tak nampak, maka dinampakkan, ditunjukkan, disebut dia dengan tunjuk perasaan. Itulah dia unjuk rasa. Sudah mentok segala cara dipakai. Ceramah tak mempan, seminar tak mempan, lokakarya tak mempan, khutbah tak mempan. Orang turun ke jalan untuk meluruskan yang salah, tak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia menjadi wajib. Nahi mungkar menjadi wajib. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan ini, maka tak terwujud nahi mungkar. Maka unjuk rasa itu hukumnya wajib. Nggak dong Musabi. Orang Bukit Tinggi namanya unjuk rasa wajib. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu dengan tangan. Nampak kemungkaran dengan tangan. Nampak awak orang minum khamar, kalau memang bisa dengan tangan. Apa? Minum khamar. Kalau tidak sanggup dengan tangan, fabilisan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Tiga, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Orang nan unjuk rasa itu dengan apa? Dengan lidah. Nyoba berjalan kaki ramai-ramai, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kau unjuk rasa tapi mau lurang habis. Unjuk rasa dibawa kulkas surang dari toko. Kau bukan unjuk rasa, itu unjuk kulkas. Jadi menunjukkan perasaan itu sepaket dengan demokrasi. Negara awak kan negara kerajaan atau negara demokrasi? Demokrasi. Yang tidak boleh unjuk rasa itu kerajaan Saudi Arabia, tidak boleh, sebab dia dipimpin oleh raja. Namanya sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz. Namun anaknya yang berkuasa kini Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Tak boleh unjuk rasa, sebab dia monarki. Tapi kita bukan negara kerajaan. Ambo dulu tahun 1996, lah berapa tahun tuh? 24 tahun. Liburan sekolah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Liburan sekolah kita kemana tahun ini? Ke Istana Pagaruyung. Naiklah kami ke Aceh. Ada lukisan gadang Sultan Bagagal Shah. Masih ada lagi gambar tuh? Ada. Ambul sesudah itu tidak ada masuk leh. Istana asli megah cantik, kebanggaan orang Minangkabau. Istana Pagaruyung. Waktu itu awak masih pakai sultan kerajaan. Tapi sekarang kita sudah pakai negara demokrasi. Kalau mau menerima demokrasi, maka mesti sepaket diterima juga unjuk rasa. Karena unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Pertama lewat parlemen, itulah yang diangkat anggota parlemen dari mulai kabupaten, provinsi dan pusat. Dan ada satu bentuk lagi kalau mentok di parlemen, disampaikan melalui unjuk rasa. Lai jaleh. Tak jauh jaleh, berarti lu makan malam. Nah, oleh sebab itu kaedah yang awak bahas, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib.
Apa hukum ceramah pakai mikrofon? Mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib mencerahkan umat fardu kifayah. Kalaulah dibuat di satu buya, satu ustad, gugur kewajiban yang lain. Tapi di suatu kampung, di suatu daerah, suatu kota, mesti ada. Setelah Nabi meninggal, diangkat Allah Ta'ala pewaris para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dia bicara, tapi bicaranya mesti didengar orang. Bagaimana supaya orang mendengar bicaranya? Maka pakai pengeras suara, namanya al-mikrofon. Ada orang membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Ketua Majelis Ulama Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa haram pakai mikrofon di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Waktu pertama kali mikrofon masuk masjid. Dulu ndak ada mikrofon kok di masjid. Jadi kalau di Masjidil Haram jamaahnya ramai acara supaya sampai suara dari imam, itulah ada namanya penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh, penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi mubaligh itu bisa sampai 5 mubaligh ke belakang. Dia tidak ada mikrofon. Masuklah mikrofon ke dalam Masjidil Haram. Maka ulama Saudi Arabia memfatwakan mikrofon haram karena tak ada dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Datanglah ulama besar dari Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, diundang oleh Universitas King Abdul Aziz yang berubah nama sekarang menjadi Universitas Ummul Qura. 15 tahun dia mengajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Basuolah inyo dengan ulama yang mengharamkan mikrofon kau. Ulama yang mengharamkan mikrofon kau sedang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertanyalah Syekh Sya'rawi ke ulama yang membaca Quran tadi. Hukum memakai kacamata kok. Terjemahan Minangkabaunya. Keceknya boleh. Kalau pakai mikrofon bid'ah, haram. Mikrofon kok membesarkan suara. Kaca kok membesarkan gambar. Manga membesarkan gambar boleh, membesarkan suara tidak boleh. Apalah ta'qilun. Manga enggak dipakai utak kok. Kisah Iko ditulis dalam buku judulnya Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Ambo Bali buku itu di Kairo. Kisah-kisah tentang inyo selama di Saudi Arabia. Membesarkan gambar pakai kacamata boleh, membesarkan suara juga boleh. Iko bahasa Arabnya mukabbirus saut. Mukabbir artinya membesarkan, saut suara. Jadi ada sesuatu yang tak ada zaman dulu, ada di zaman sekarang, tidak selamanya haram. Yang tak boleh itu awal salat sunat tahiyatul masjid salat 2 rakaat. Tagak rukuk sujud apa? Salat apa? Tahiyatul masjid salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Saking rajinnya zuhur 5 rakaat. Itu tidak boleh menambah-nambah amal. Man ahdatha, siapa membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang indah ada dalilnya, menambah-nambah, membuat-buat, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak, tidak diterima Allah SWT. Adapun carito unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang caritonya. Boleh yang bawa cerita? Datanglah Irak ingin mencaplok Kuwait. Iko Irak, sesudah itu di samping Irak kok Kuwait, di samping Kuwait kok Saudi. Minjam sebentar ya.
Saudi Arabia. Irak, Kuwait, Saudi Arabia. Nama presiden Irak waktu itu Saddam Hussein. Pakai Saddam Hussein. Dek payah orang awak menyabui Saddam. Siapa? Saddam. Saddam Hussein. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Emir di Kuwait itu tidak raja, tidak sultan, tapi dipimpin oleh Emir Kuwait. Emir Kuwait takwi minta tolong ke Saudi Arabia. Waktu itu raja Saudi Arabia namanya King Fahad bin Abdul Aziz. Mati Fahad digantikan adiknya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah digantikan adiknya Salman bin Abdul Aziz. Salman alun mati lagi. Anaknya kan siap-siap kalau apa kau mati naiknya. Namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Negara kau dibentuk oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Makanya ada airport gadang, airport King Abdul Aziz. Untung dah Abdul Somad. Datanglah Kuwait melapor ke Saudi Arabia. Saudi, yo, iko Saddam lah mengambil daerah kami. Bahaya kau Saddam kau. Kalau sampai Kuwait ini ambil, lama-lama akan mengambil Saudi. Makkah dan Madinah akan diambil dek Saddam. Maka datanglah Raja Fahad meminta bantuan Amerika supaya tentara Amerika datang mengamankan, supaya Saddam Hussein dan tentaranya tidak masuk ke Saudi Arabia. Muncul masalah apa enggak? Apa masalahnya? Ambo ulang sekali lagi. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya apa hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam? Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kafir. Yang kue-kue kafir. Diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Islam. Apa hukum minta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam? Hah? Dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad, namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London, Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad, disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami, yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Lai jale Ustaz Somad Salafi, ambo duo lapi. Maka sado Salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja, disebut dengan Sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia Salafi Pak Ustaz. Dia memang Salafi, tapi Salafi Sururi. Jangan ikut. Sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang Salafi Sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Syekh Salman Audah masuk penjara. Syekh Uraifi masuk penjara. Penulis kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan jaleh. Maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.
Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, mangga ustaz ndak turun ke jalan, ambo ndak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kau ndak sanggup, iko masih sanggup turun lah. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, ustaz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kau mental kami lah jadi panti jompo. Iko masih semangat lah. Takbir. Takbir saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai apa tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik, terserahlah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang menang. Tidak ditengok mau benar mau salah, mana yang paling banyak itulah yang menang. Hayyalas shalah. Satu orang, ayo main gaplek. 5 orang. Kalau dipakai demokrasi, siapa yang menang? Dan masakan lo nyabuinya. Hayyalas shalah. Satu orang, ayo main gaplek. 5 orang. Kalau dipakai sistem demokrasi, siapa yang menang? 5 orang. Ditanya, wah mana anda salat? Suara terbanyak suara Tuhan. Sekarang dibalik, anak-anak kau sudah hijrah, komunitas hijrah, hijab bersyariah, komunitas hijrah, biker subuhan, komunitas hijrah, mantan petato tobat. 5 orang ngajak sholat. Ayo ke masjid Bray, ayo ke masjid Beb, ayo ke masjid guys, ayo ke masjid. 5 orang ngajak sholat. Dan cie ngajak main gaplik. Ayo main gaplik. Siapa yang menang? Yang sholat. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik, mempengaruhi suara orang banyak. Dari tahun 90-an dengan tahun 2020, selama 30 tahun ini terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Dulu orang memanggil penyanyi dangdut tahun 90-an. Betul? Yang bilang betul berarti udah tua. Anak-anak muda mana tahu? Tahun 90-an orang buat pentas tinggi-tinggi, bawa penyanyi dangdut, makin tinggi pentasnya, makin pendek roknya. Makin ramai orang. Tapi terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Itu yang disebut dengan ra'yul am, opini publik berubah. Siapa yang merubah opini publik? Ulama. Ulama datang di televisi, di internet. Mereka buatlah grup-grup WhatsApp supaya diharapkan dengan grup WhatsApp ini muncul grup LGBT, grup bencong-bencong, grup maksiat. Tapi justru dengan grup-grup itu bangkit grup-grup pengajian. Pengajian M3, mak-mak milenial. Dibuatkanlah namanya Facebook supaya orang bercerita tentang aib di wall Facebook. Tapi justru yang muncul apa? Di halaman Facebook, hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Bukit Tinggi. Like and share, komen. Dibuatkan dulu satu kampung satu TV. Dulu satu kampung satu TV. Yang punya TV hanya Pak Kades. Waktu itu TV masih pakai kaki sebelum kena diabetes. Dulu TV pakai kaki kan? Kini tidak berkaki deh, dilengketkan ke dinding. Satu kampung satu TV. Lalu kemudian terjadi perubahan. Satu kamar satu TV. Ada kamar apaknya, cik TV. Di kamar itu 20 TV amaknya cik. Sebenarnya dulu TV itu cik, cuma orang kau bercakap gara-gara barabui remote. Siapa kau ingin menonton Real Madrid Barcelona, amaknya pula ingin menonton film hantu. Dulu. Kinilah berubah drakor. Bercakap gara-gara itu, maka dikeluarkanlah fatwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
boleh membuat 2 TV dalam cik kamar. Akhirnya sekarang bukan 1 kamar 1 TV, 1 orang 3 TV, 3 handphonenya. Dari Jawa cik Oppo. Setiap orang sekarang punya channel, setiap orang sekarang punya TV. Dulu orang latihan lomba ceramah baru bisa masuk TV, sekarang dia punya channel sendiri. Anak-anak muda punya channel dakwah sendiri. Mudah-mudahan anak-anak muda punya channel dakwah sendiri. Nah, mudah aja, tidak perlu kalian punya tim. Ambil batang sapu, ike handphone tuh di batang sapu. Kalau mahal tiang kok barahara go tiang kok sih. Hah? Tiang kok harganya 150.000. Kalau mahal ike ke batang sapu. Agak kan? Jago pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarmu pagi ini? Sudahkah berselawat? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara derajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Selawat, selawat, selawat. 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Anak-anak muda mesti punya channel untuk mengimbangi channel-channel konten-konten sampah. Setuju betul setuju? Remaja Masjid Bukit Tinggi mengadakan lomba vlog syariah, lomba video pendek 1 menit. Penyerahan hadiah oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, setangkai tiang handphone. Kenapa orang mesti punya channel? Karena dakwah tidak cukup hanya di surau, langgar dan musola. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bagaimana kita melawan channel-channel yang luar biasa? Channel ateis sekarang berserak-serak di internet, itu ateis, mengajak supaya tak bertuhan. Channel-channel agama lain mendebat keyakinan akidah kita. Siapa yang bisa mengontrol itu semua? Channel yang merusak akidah, channel yang mengajak LGBT, channel yang mengajak maksiat, mesti dihilangkan. Yang bisa melakukan itu adalah negara. Ustadz hanya bisa ceramah, jangan tonton channel maksiat, tontonlah channel dakwah. Tengok channel maksiat, subscriber 20 juta. Tengok channel dakwah, subscriber 1 juta. Itu pun udah 10 tahun. Ini harus dilawan. Melawannya dengan apa? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Alhamdulillah, kamera-kamera ini, yang punya kamera ini masuk surga bersama kamera-kameranya. Kamera bisa menghantarkan ke surga, kamera juga bisa menghantarkan ke neraka. Tapi yang paling besar perannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah kekuasaan. Dengan segenggam kekuasaan kau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Ustaz selalu cerita tentang kekuasaan. Kenapa waktu kekuasaan itu diberikan ke tangan Ustaz tak mau? Aku tak sanggup. Aku ini orangnya lembut, baik hati, tak bisa mengatakan tidak. Ustaz ceramah ke masjid kami ya? Iya. Datang tausiah ke majelis ibu-ibu ya Pak Ustaz? Iya. Datang acara iktikaf malamnya Pak Ustadz? Insya Allah. Akhirnya ditengok jadwal, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian iktikaf 7 kali sehari semalam. Tumbang, mati, tak ada jamaah tahu. Bayangkan kalau saya jadi bupati, gubernur, datang satu, Ustadz tolong bantu surau kami. Iya. Tolong bantu Pak Ustadz belikan net, mau 17 Agustus 20 batang Panjat Pinang. Oke. Sebulan nama menjabat, habis itu ditangkap di KPK. Ambo orangnya tidak bisa mengatakan tidak. Suara ambo aja yang menggelegar karet, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, so sweet. Ambo sadar, ambo tahu diri ambo tidak mampu, tapi Ustadz Jalfatullah mampu. Ambo support beliau. Salahkah ambo mensupport Ustadz Jalfatullah? Tidak, karena dia sanggup untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Contoh,
Tapi bukan untuk Bukit Tinggi, bukan saya. Hah? Untuk Bukit Tinggi bukan saya. Bukan? Oh, oke. Ustadz Jel apapun yang mau kita support. Ambo siap, Lambo siapkan foto dengan Ustadz Jel. Setiap kami mau foto, C, 2, 3, sampai 5. Kok banyak mana kecil orang nan memfoto? Mana tahu beko Ustadz Jel dapat nomor 5, tinggal share. Paham yang ingin Ambo sampaikan lewat ceramah kok? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu jangan merasa tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dibandingkan bapak-bapak dengan ibu-ibu, siapa yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Ibu-ibu aja malu menyampaikannya, diam. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan mereka mengakui. Ibu-ibu satu orang, pulangnya ke rumah bisa menjadi 5. Nampak tamu nan ikut inyo lakinya. Udah ikut ambo. Kalau indah lakinya. Nangka 2 anaknya. Nangka 3 menantunya. Nangka ampe cucunya. Dari seorang ibu-ibu dia bisa mempengaruhi 5 orang. Makanya sekarang kalau ada multi level marketing, ada pemasaran bisnis, ada sales yang didatanginya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, karena ibu punya peran yang luar biasa, balik dalam bisnis maupun politik maupun pengajian maupun amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang paling ramai pengajian itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang paling banyak masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak masuk surga itu ibu-ibu. Karena dalam hadis, tapi katanya Pak Ustadz Nabi menyebut bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Itulah maka boleh poligami. Kalau darurat, bukan malah yatimul wajib ila bihi. Ibu jangan marah dulu. Tarik nafas. Istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah dikasih Allah nyawa, pernah dikasih Allah rezeki, pernah bersuara, tapi tak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak muda beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan kalian. Kamu bisa ceramah? Nggak bisa Pak Ustadz. Nulis di kolom koran bisa? Nggak bisa Pak Ustadz. Menggambar bisa? Gambar karikatur. Gambar karikatur. Di Jakarta beberapa itu buat karikatur. Ustadz Somad kami izin, kami ingin buat karikatur ceramah Ustadz, kami buatkan karikatur. Dicetaklah di percetakan di Jakarta, ceramah Ustadz Somad gambar karikatur. Pakai motor, mengajak anak muda amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bagus gambar, buat amar ma'ruf nahi mungkar pakai karikatur. Tak bisa karikatur, nyanyi bagus, mantap. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang, yang dulu lintang pukang sekarang sudah masuk masjid. Tidak pula sesuai ujungnya. Apa yang bisa kau lakukan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang punya kuasa. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, non berkepala, tak ada kepala. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, tentara, polisi. Pakailah itu Pak. Kau pakailah jabatan itu. Karena kalau kau mati nanti, seragammu akan tinggal. Betul apa tidak? Ada orang mati pakai seragam? Tetap kain putih, jasad terbujur, keranda diusung, tetap pakai kain putih. Jabatan tidak lama, tapi hisapnya sangat lama. Berapa lama kau masuk neraka jahanam? Di laundry. Sudah suci bersih baru masuk ke dalam surga. Tertulis di tengkuk mantan penghuni neraka. Tapi jangan dek ambo sabu iko beko masuk surga
Tengok tangkuak wang. Insyaallah awak sadonya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka hidup ini kita pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang nampaknya tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada orang yang ceramah, berkhutbah, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ceramahnya hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tengok situasi. Kalau orang suka ketawa-ketawa, kita ketawa. Apa tuh ceramah Somad tuh? Cuman ketawa-ketawa. Ambo galak-galak, saya ambo khawatir orang. Apalagi kalau ambo serius. Ambo bisa serius? Bukan tidak bisa ambo ceramah serius. Ambo sekali serius, keluar disertasi ambo 600 halaman. Itu kalau ambo serius. Nilai cum laude mumtaz. Itu kalau ambo serius. Jadi kalau ada orang ngejek ambo, nyandang ceramah Somad tuh, itu pelawak tuh galak-galak. Ambo galak, saya profesor ambo. Guru waang serius tengah mati, LC tidak selesai. Ambo galak-galak, saya takut orang. Oleh sebab itu maka ini umat ini harus disadarkan. Apapun posisi, profesi, kedudukan kita, yang kaya, kau punya perusahaan, kau punya ruko, kau punya PT, kau punya CV, kau punya karyawan, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Toko-toko, ruko-ruko, bengkel-bengkel, azan berkumandang, berhenti sejenak 15 menit, sholat berjamaah, selesai itu lanjutkan lagi. Setuju? Anak-anak muda pakai, punya pimpinan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Anak muda buat komunitas dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ambo kalau ceramah kama pun ambo pai, di depan ambo ada gubernur, ada bupati, itu ambo sampaikan. Saya sangat bangga di depan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil. Pakailah seragam kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Kalian tak perlu ceramah, Pak. Kalian tak perlu khutbah, Pak. Kalian cukup dengan seragam kalian datang ke masjid. Kami yang tak berseragam ini sudah bangga melihat seragam kalian. Betul? Itu yang ambo sampaikan. Selama ambo tidak ada jabatan, ambo tidak ada harta, ambo tak ada kekuasaan, tapi dikasih Allah ambo suara, badan ketek suara pula gadang. Jadi itulah ambo pakai. Selama masih ada suara ini, maka ambo sampaikan. Ada saatnya nanti Abdul Somad, kata Dr. Das'at Latif, itu nasihatnya ambo ingat selalu. Abdul Somad, selama kau masih punya suara, selama suara kau didengar orang, kalau sudah berkumpul hamba Allah, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Ada masanya nanti suara itu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tak bisa bersuara lagi. Bisa tak bersuara karena putus pita suara, na'udzubillah. Bisa juga mati, innalillah wa inna ilaihi. Habis. Kita ini kan ceramah ini sementara mati aja. Ceramah tadi pagi di Lombok, habis itu ke Bali. Enggak, ceramah transit saya. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bukit Tinggi, habis 2 hari ke Bukit Tinggi, ke Palembang, habis Palembang pulang ke Pekanbaru. Ustaz sampai kapan nih mutar-mutar? Ambonan bapu tawa, anglonan panjang. Apalah jamaah aku. Ustaz sampai kapan nih? Pikirkan juga kesehatan. La ilaha illallah. Ambo tadi sakit kepala ambo di pesawat itu. Bukan pacah langsung. Sakit kepala. Ambo cari pramugari, makin sakit kepala. Dibawa di orang Lombok itu menyelam, masuk ke dalam lawi, ke bawah. Macam film-film Aquaman tuh. Sekali lah lawi, nampaklah ikan-ikan, nampak apa. Lama sesudah itu, lama ada setengah jam. Gandang telingaku rasulkan pacah. Sesudah itu, tadi iko sanggup apa indak? Basua orang banyak sehat, hilang banyak. Ambo tidak terpikir paling-paling iko kultum 5 balik minit dari 8:30 kalau 8:30 sejam. Jadi ambolah tahu beknya asal basuo jamaah sehat insyaallah. Tapi tidak sado manusia bentuk itu.
Ada orang basuh orang banyak. Jadi awak kau macam-macam diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fahami potensi dirimu, hai anak-anak, adik-adik, anak-anak muda. Kalau kalian bisa bicara depan orang banyak, bicara depan orang banyak. Pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kau tak bisa bicara depan orang banyak, jangan paksakan. Kalaupun mau coba-coba, pakai pempes. Khawatirnya semuanya rupanya basah di bawah kan. Ada orang tak bisa bicara depan orang banyak, tapi duitnya banyak. Pakai duitmu itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang duitnya tak banyak, tapi punya kekuasaan. Pakai kekuasaanmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kekuasaan tak ada, duit tak ada, suara ada. Pakai. Suara tak ada, kekuasaan tak ada, duit tak ada. Apa ke lembah naik? Naik ke atas, turun ke bawah. Manusia yang paling rugi adalah yang pernah dititipkan Allah kekuasaan, yang dititipkan Allah jabatan, yang dititipkan Allah suara, yang dititipkan Allah jamaah, tapi tak dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti Ustaz kalau ngomong gini, jamaah ini nanti nggak mau lagi jadi fans Ustaz, mereka nggak mau lagi subscribe menjadi unsubscribe. Gimana Pak Ustaz? Memangnya kalau kita mati nih mau jamaah ni ikut basamu? Malah jalannya bil sapinya lah. Iko jamaah ramai iko kan samantara wa idui kan. Kalau lawak mati surang sih awak mati. Tak ada orang mati berdua. Yang sehidup semati pret. Awak mati surang. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, keluar sendirian, mati sendirian, dan menghadap Allah pun sendirian. Tapi ada orang yang tetap bersahabat, berteman, bersahabat di Kairo, bersahabat di Bukit Tinggi, bersama di surga. Ambo insyaallah dengan Ustaz Jal Fatullah masuk surga. Masuklah orang-orang Bukit Tinggi ke dalam surga. Waktu orang Bukit Tinggi masuk ke surga, terkajut saudara. Icaliannya kami lah berdua galak-galak di surga. Aminkanlah. Itu cara ambo berdoa. Jadi doakan jamaah. Amin kita jamaah. Amin kita jamaah. Apa kata malaikat? Walaka mislu, engkau sama seperti yang kau doakan. Dengan syarat istiqomah. Berawal dari 8:30, berakhir 8:10, 60 menit, 600 ml. Apa judul kajiannya? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ustaz, ana mau tanya, apakah kaedah atau hukum dalam memilih pemimpin? Itulah ana mau ceramahkan sejam tadi. Tambah panjang kepalamu. Kan pacah lo sekali lagi Pak. Orang minum khamar, orang bajua khamar, orang membuat diskotik, prostitusi, LGBT, di taman-taman orang pacaran. Indak bisa, indak selesai dek fatwa, indak selesai dek ceramah, dan bisa melakukan nahi mungkar itu adalah pemimpin. Maka mendudukkan orang dan mau bernahi mungkar hukumnya itulah yang mau jalekan sejam tadi. Iko ditulis sebelum ambo ceramah. Iko sebenarnya cara supaya lebih menekankan. Ambo tahu cara orang Bukit Tinggi. Saya lulus tes PNS, alhamdulillah, tapi mencontek. Apakah status PNS saya Pak Ustadz? Apakah gaji saya halal? Kadang banyak jamaah kau sebenarnya nyolah tahu, cuma ingin menawa-nawa. Kira-kira Ustadz kok bisa nggak ada turun seketek? Kami selama belajar di Azhar tidak pernah mencontek sekalipun. Di Azhar kami tidak pernah mencontek sekalipun, tidak pernah mencontek. Hebat takwa Pak Ustaz. Takwa Ustaz, takwi pada Allah Ta'ala.
sistemnya ketat. Di Al-Azhar itu masuk ke kelas hanya membawa pena cie. Nggak percaya tanya ke Ustadz Jen. Hanya bawa pena. Jadi kawan ambo masuk lainnya ke ruangan kelas itu membawa pena cie. Sesudah itu nggak boleh bawa kertas. Dia gila kertas soal. Dia lagi kertas soal, waktunya mencari kertas soal itu kan tak ingat awak jawabannya kan? 3 soalnya. Waktu langsung ditulisnya di belakang tuh supaya tak jangan lupa. Tulisnya jawaban. Sementara karate jawaban tibo. Dek jamaah mahasiswa rame. Dijawabnya di belakang. Sesudah itu dibacanya. Datang petugas mencari. Kok lah ada jawaban di belakang? Dicabut visanya setahun. Maka tuambu mahasiswa baru disampaikan itu Abdul Somad, beko kalau masuk ruang ujian, maka jangan tulis jawaban di belakang, jangan tulis di kerate, jangan tulis beko waang karena deportasi setahun. Jadi andalan awak apa? Menghafal mainge. Kalau tidak lulus setahun, beasiswa putui 25%. Tidak lulus 2 tahun, beasiswa berkurang 50%. Indak lulus 3 tahun DO, indak dikasih tiket pulang, siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi kami dididik untuk tidak mencontek. Al-Azhar, Quran yang kami baca di Bukit Tinggi, di Pekanbaru sama dengan Quran yang ada di Azhar. Hadis yang dibaca di Pekanbaru sama dengan Sahih Bukhari yang ada di Azhar. Apa bedanya? Sistem merubah perilaku orang. Orang yang jorok, kotor, tukang buang sampah, kalau tinggal di Singapura jadi pembersih enggak? Bersih. Buang puntung rokok takui. Makan permen karet letak di bawah meja takui. Ada 2 yang diletak orang di bawah meja. Pertama permen karet, yang kedua tai hidung. Takuinya meletak itu dia apa? Sistem. Waktu kami umroh transit di Singapura, siapa yang bawa rokok, kata orang terapel, keluarkan, campakkan, karena nanti di Singapura akan dituntut $100 cek bungkui. Orang takut di sistem. Kenapa bisa mencontek? Sistem. Siapa yang bisa merubah sistem mencontek ini? Pemimpin. Soal-soal itu. Soal itu mesti begitu. Kalau jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, berapa detikkah diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Bergizi soal CPNS kan? Ambo dulu CPNS enggak itu soalnya. Si A dengan si B, Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga di waktu pagi, Tini menjaga di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tidak mendidik. Ambo Ustaz tidak bisa merubah itu. Tapi kalau ambo jadi pemimpin, soalnya bisa dirubah, sistemnya bisa dirubah. Nah sekarang sudah kadung lulus gara-gara mencontek ini. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustaz? Ambo ingin menjawabnya tidak sampai hati ambo. Tapi mesti ambo katakan, mesti ambo jawab. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dilaknat Rasulullah SAW. Kalau pendapat ulama-ulama muktabar berdasarkan hadis man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Mencontek bagian dari menipu. Haram hukumnya. Oleh sebab itu kalau tapi tanya jolah ustaz lain. Tanya ustaz lain, mungkin ustaz lain kalau menurut saya karena darurat katanya. Rupanya ia mencontek juga. Kami sama Ustadz Jel sama-sama tidak pernah mencontek di Azhar. Kami alhamdulillah dididik dengan sistem yang sangat ketat. Dan ambo ketika pulang jadi dosen, ambo pakai sistem itu. Waktu ambo ujian, jangan ada mencontek. Komplain mahasiswa, Ustadz aja yang tidak boleh, dosen yang lain boleh kok. Karena ambo sangkonya ambo bodoh. Pas hari kedua ambo bagi soal. Silakan contek, silakan. Tengoknya lain. Ambo buat soalnya beda satu. Silakan contek, cari lah. Lain Pak, iyalah.
Jadi bisa awak buat sistem. Itu jawaban tentang itu. Tidak ada tawar menawar. Kondisi sekarang dalam situasi panas, enggak rasanya. Ampun, tidak ada terasa panas. Apa yang harus kita siapkan sebagai generasi muda? Generasi muda kau tidak usah terlalu muluk-muluk. Sembahyang subuh tepat waktu saya lu. Kau ingin membebaskan Palestina, jago lalu jam 8. Takbir Palestina. Akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti betul, akhlaknya mesti baik. 3 saja anak muda. Akidahnya la ilaha illallah, jangan syirik, jangan rusak akidah. Yang kedua ibadah, sholat berjamaah, bangun subuh, jangan sampai tidak sholat. Yang ketiga akhlak, tidak ada guna ilmu banyak tidak berakhlakul karimah. Al adab fauqal ilmi, akhlak di atas ilmu. Dulu saya sering berbuat dosa dan meninggalkan sholat. Alhamdulillah setelah mendengar kajian-kajian Ustadz, saya sudah bertaubat. Tapi godaan semakin besar. Sekali-kali saya khilaf dan melakukan dosa. Apa itu tanda dosa saya belum diterima, doa saya belum diterima Allah Pak Ustadz? Nyo ndak jaleh tak dosa apa. Ambo kalau pertanyaannya jaleh, ambo jawab jaleh. Kalau ndak jaleh, ambo jawab indak jaleh. Jadi kalau dosanya misalnya sabu-sabu, nah itu bisa mau daftarkan ke BNN insyaallah. Coba jalehkan dosanya apa? Dosa ambo menipu orang buya, bisa ambo jalehkan. Dosa ambo pacaran, nikah, tidak ada solusi. Tapi kalau di umum, maka berusaha melepaskan diri dari dosa. Dosa anak muda ini tidak banyak. Pacaran, narkoba, pergaulan bebas, itu saja, lepaskan. Komunitas ini sangat penting, pergaulan sangat penting. Kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Karena kawan itu besar pengaruhnya. Yang sudah membuat komunitas-komunitas anak muda ini istiqomah. Hijrah, istiqomah, husnul khotimah. Sepaket itu. Hijrah, sesudah hijrah, istiqomah, habis itu husnul khotimah. Itu yang dapat ambo sampaikan malam ini. Tentu selama 70 menit ini banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Ambo minta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah. Awak masih ada pertemuan 3 hari lagi. Besok hari Senin sampai Selasa subuh ambo di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selasa siang baru ambo bertolak menuju Palembang. Mudah-mudahan kita bisa terus mengaji insyaallah. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kesilapan. Ambo kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.